Kamu pernah lihat bayi yang baru lahir, baru beberapa jam di dunia, wajahnya masih merah, matanya setengah terbuka, dan dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa menahan kepalanya, nggak bisa membalik badan, nggak bisa jalan, nggak bisa cari makan. Yang bisa dia lakukan cuma satu, menangis, lalu menunggu seseorang datang. Kita lihat itu dan langsung berpikir, ya, bayi memang begitu, lemah, mungil, butuh dijaga. Buat kita itu hal paling normal di dunia. Tapi sebenarnya, itu salah satu hal paling aneh di seluruh kerajaan hewan. Dan hampir gak ada yang menyadarinya, termasuk kamu. Padahal kamu sendiri pernah jadi makhluk lemah itu. Cuma kamu gak ingat. Coba kita keluar dulu dari ruang bersalin. Bayangkan padang rumput yang luas. Seekor kuda baru saja lahir. Basah, gemetar, kakinya masih goyah. Tapi dalam hitungan jam, dia berdiri, lalu melangkah, lalu berlari. Di hari yang sama dia dilahirkan. Anak rusa sama saja. Beberapa menit setelah lahir, sudah bisa ikut berlari menghindari pemangsa. Anak jerapah jatuh hampir 2 meter ke tanah saat lahir. Dalam 1 jam, sudah berdiri sendiri. Anak gajah, kurang dari 1 jam. Hampir semua mamalia di bumi lahir dalam keadaan siap pakai. Mereka datang ke dunia dan langsung bisa menjalani hidup. Anak lumba-lumba bahkan harus langsung berenang dan naik ke permukaan untuk bernapas beberapa saat setelah lahir. Kalau tidak, dia tenggelam. Mereka nggak punya pilihan untuk jadi lemah. Lalu ada kita. Bayi manusia butuh berbulan-bulan hanya untuk bisa duduk. Hampir setahun untuk bisa berjalan, bertahun-tahun sebelum bisa mengurus diri sendiri. Bayangkan kalau bayi manusia seperti anak kuda, lahir pagi, sorenya sudah jalan sendiri. Kedengarannya mustahil kan? Tapi buat hampir semua hewan lain, itu justru hal yang biasa. Jadi pertanyaannya bukan kenapa bayi kuda begitu hebat. Pertanyaannya adalah, kenapa cuma kita yang lahir selemah ini? Jawaban gampangnya ya, namanya juga bayi, wajar butuh dijaga. Tapi jawaban itu nggak menjelaskan apa-apa. Karena ini bukan soal lucu atau rapuh. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang kelihatan. Kita spesies paling pintar di planet ini. Kita membangun kota, kita menulis bahasa, kita mengirim mesin keluar angkasa. Tapi anak-anak kita justru lahir paling tidak berdaya dari hampir semua hewan yang ada. Seolah-olah kita semua datang ke dunia dalam keadaan belum selesai. Harusnya, semakin maju sebuah makhluk, semakin siap dia menghadapi dunia. Tapi kita justru kebalikannya. Semakin pintar sebuah spesies, semakin lama anaknya tidak berdaya. Dan manusia memegang 2 rekor sekaligus. Otak paling kompleks, sekaligus bayi yang paling lama bergantung. Kenapa? Kenapa evolusi yang biasanya begitu efisien dan tega justru melahirkan kita setengah jadi? Jawabannya ternyata bukan di tubuh bayi itu. Jawabannya ada di dalam kepalanya. Begini ceritanya, saat bayi manusia lahir, otaknya belum selesai dibangun. Dan maksudnya benar-benar belum selesai. Para ilmuwan sudah mengukurnya. Saat lahir, otak bayi manusia hanya sekitar 30% dari ukuran otak dewasa. Sekarang bandingkan dengan kerabat terdekat kita, simpanse, gorila. Otak bayi mereka saat lahir sudah mencapai 40-65% ukuran dewasa. Mereka lahir dengan otak yang jauh lebih matang. Kita tidak. Sebagian besar otak kita dibangun setelah lahir, di luar rahim, di dunia terbuka. Dan otak itu tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Di tahun pertama saja, ukurannya hampir berlipat 2. Sambil kamu belajar melihat, sambil belajar mendengar, sambil belajar mengenali wajah. Bahkan saat baru lahir, bayi belum bisa melihat jelas. Dunia baginya cuma bayangan kabur dan cahaya. Dia butuh berbulan-bulan hanya untuk bisa fokus melihat wajah ibunya. Bukan karena matanya rusak, tapi karena otak yang mengolah penglihatan itu juga belum selesai dibangun. Coba diam sebentar. Pikirkan itu.
organ paling penting di seluruh tubuhmu, tempat semua pikiranmu, semua ingatanmu, seluruh dirimu. Sebagian besarnya baru dirakit setelah kamu keluar dari perut ibumu. Kamu lahir dengan otak yang belum matang, masih harus tumbuh di tengah dunia yang bising dan terang. Dan ini makin aneh kalau kita bandingkan kecepatannya. Bayi simpanse mulai merangkak di usia 1 bulan. 1 bulan saja. Bayi manusia baru mulai merangkak sekitar bulan ke-7. 7 kali lebih lama. Di titik ini mungkin kamu mulai bertanya, kalau bayi kita memang lahir terlalu cepat, kenapa nggak diperpanjang saja kehamilannya? Tunggu sampai bayinya lebih siap, baru dilahirkan. Para ilmuwan sudah menghitung itu juga. Untuk melahirkan bayi yang sematang bayi simpanse, kehamilan manusia harus berlangsung sekitar 16 bulan. Bukan 9 bulan, tapi 16. Hampir 2 tahun di dalam kandungan. Coba bayangkan itu, hamil selama 16 bulan, hampir 1,5 tahun penuh, nyaris tidak ada tubuh manusia yang sanggup menjalaninya. Dan disitulah inti masalahnya, kita semua lahir di tengah jalan, bukan karena belum waktunya, tapi karena memang tidak bisa menunggu sampai benar-benar matang. Kita keluar, lalu menyelesaikan sisanya di luar. Artinya, kalau diukur dengan standar primata lain, kita semua lahir berbulan-bulan terlalu dini. Setiap manusia yang pernah hidup di muka bumi lahir dalam arti tertentu, dalam keadaan prematur. Termasuk kamu, termasuk semua orang yang kamu kenal. Jadi kenapa nggak diperpanjang aja? Kenapa alam nggak membiarkan kita di dalam lebih lama, sampai benar-benar siap? Nah, disinilah ceritanya jadi benar-benar menarik. Ada 2 jawaban besar. Dan dua-duanya bikin merinding. Jawaban pertama datang dari tahun 1960. Seorang antropolog bernama Sherwood Washburn. Dia memberi nama untuk masalah ini dilema obstetri. Logikanya begini, jutaan tahun lalu, nenek moyang kita mulai berjalan tegak. Dan supaya bisa berjalan efisien, panggul mereka harus menyempit. Tapi di waktu yang sama, otak kita membesar. Dari generasi ke generasi, kepala bayi kita makin lama makin besar. Kamu lihat masalahnya? 2 kekuatan yang menarik ke arah berlawanan. Di satu sisi, tubuh yang ingin berjalan efisien, panggulnya menyempit. Di sisi lain, kepala bayi yang terus membesar. 2 kekuatan evolusi saling bertabrakan di dalam satu tubuh. Dan solusi alam menurut Washburn sederhana tapi mengerikan. Lahirkan bayinya lebih awal, sebelum kepalanya terlalu besar untuk bisa keluar. Dan harga dari kompromi ini masih kita bayar sampai detik ini. Persalinan macet ketika bayi tersangkut di jalan lahir sampai hari ini masih terjadi pada sekitar 16% kelahiran. Itu bukan angka kecil. Itu bahaya yang tertanam di dalam tubuh kita. Hanya karena jutaan tahun lalu kita memilih untuk berdiri tegak. Tapi tunggu, ada jawaban kedua. Dan jawaban ini justru menantang yang pertama. Selama puluhan tahun, dilema obstetri jadi penjelasan yang paling diterima. Sampai tahun 2012. Seorang antropolog bernama Holly Dunsworth mengajukan ide yang berbeda. Katanya, mungkin masalahnya bukan dipanggul sama sekali. Bukan soal ukuran tulang, tapi soal energi. Idenya begini, mengandung seorang bayi itu mahal, sangat mahal secara energi. Dan ada batas berapa banyak energi yang bisa dibakar tubuh seorang ibu setiap harinya. Saat kehamilan memasuki tahap akhir, tubuh sang ibu sudah mendekati batas. Bayi lahir tepat di saat tubuh ibunya nyaris melewati garis bahaya. Bahkan 1 bulan tambahan saja sudah cukup untuk masuk ke zona yang berbahaya secara metabolik. Menurut Dunsworth, berapapun ukuran panggulmu, secara fisik memang mustahil melahirkan bayi yang lebih matang dari ini. Jadi bukan ruang yang habis, tapi tenaga yang habis. Kita semua keluar lebih awal, bukan karena waktunya sudah tepat, tapi karena tubuh ibu sudah tidak sanggup menunggu lebih lama. Entah penyebabnya panggul yang menyempit atau energi ibu yang mencapai batasnya, kesimpulannya tetap sama. Kamu lahir tepat di garis batas paling ekstrim.
garis batas yang masih sanggup ditanggung oleh tubuh seorang manusia. Dan disinilah cara kita memandang bayi berubah untuk selamanya. Karena ketidakberdayaan itu yang tadinya kelihatan seperti kelemahan, ternyata bukan kelemahan sama sekali. Itu adalah harga dari sebuah otak. Kita menukar satu hal demi hal lain. Kita melepaskan kelahiran yang aman dan matang seperti yang dimiliki hewan lain. Dan sebagai gantinya, kita mendapat otak yang begitu besar, begitu rumit, sampai dia nggak mungkin selesai dibangun di dalam rahim. Otak itu harus tumbuh di luar, di dunia terbuka, sambil melihat, sambil mendengar, sambil disentuh dan diajak bicara. Dan dunia itulah gurunya. Setiap suara yang dia dengar, setiap wajah yang dia tatap, setiap kali dia digendong dan ditenangkan, semua itu ikut membentuk otaknya. Jadi yang membangun manusia bukan cuma gen, tapi juga pelukan, suara, dan rasa aman. Tahun pertama hidupmu sebenarnya adalah kehamilan kedua, kehamilan yang terjadi di luar perut. Kita mungkin satu-satunya makhluk di bumi ini yang menyelesaikan pembangunan dirinya sendiri, sambil sudah menatap langit. Hewan lain lahir hampir jadi. Kita lahir sebagai sebuah proses yang belum berhenti. Jadi lain kali kamu melihat bayi yang baru lahir, yang gak bisa melakukan apa-apa selain menangis, ingat ini baik-baik. Dia tidak lemah. Dia sedang mengerjakan pekerjaan terbesar yang pernah ada. Dan ada satu hal lagi, yang mungkin lebih dalam dari semuanya. Tahun pertama hidupmu sendiri. Tahun yang sama sekali gak bisa kamu ingat. Saat kamu digendong, dipeluk, disuapi sedikit demi sedikit. Saat kamu sepenuhnya total bergantung pada orang lain. Itu bukan masa yang memalukan. Itu bukan kelemahan yang harus dilupakan. Itu adalah masa ketika otakmu sedang mengerjakan keajaibannya di dalam pelukan seseorang. Kita semua mulai dari titik yang sama, tidak bisa apa-apa, dan tetap bisa bertahan hidup hanya karena ada seseorang yang memilih untuk menjagamu. Setiap orang yang pernah kamu temui, setiap orang yang kamu kagumi, setiap orang yang kamu cintai, bahkan yang kamu benci. Pikirkan orang-orang di sekitarmu hari ini yang menyetir mobil, yang bekerja keras, yang terlihat begitu kuat dan mandiri. Setiap satu dari mereka dulu adalah bayi yang tidak bisa apa-apa selain menangis, termasuk kamu. Dan di suatu tempat, di suatu waktu, ada seseorang yang memutuskan bahwa kamu layak untuk dijaga. Mungkin itulah hal yang paling manusiawi dari semua hal yang membuat kita menjadi manusia.